Hari ini gereja merayakan pesta dua rasul besar di dalam gereja, Santo Petrus dan Santo Paulus, dua soko guru utama di dalam gereja. Santo Petrus diserahi tugas dan tanggung jawab utama oleh Kristus untuk memimpin gereja dan menggembalakan jemaat Allah di dunia, menggantikan Yesus. Kita ingat kata-kata penuh kuasa yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon Petrus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Sangat luar biasa kata-kata penuh kuasa. Sebuah keyakinan yang sangat kuat dan kokoh bahwa tantangan apapun yang dihadapi gereja Yesus Kristus tidak akan pernah runtuh. Gereja Yesus Kristus tidak akan lenyap dan hancur. Dan selanjutnya Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Suatu pemberian kuasa memimpin yang luar biasa, memimpin di dalam otoritas Yesus Kristus, memimpin di dalam otoritas ilahi. Dan Petrus melaksanakan kuasa ini dengan jiwa kasih seorang gembala, mengikuti Yesus Tuhan dan gurunya. Kepada dia, Yesus memberi pesan untuk selalu disadari dan diingat di dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan kegembalaan itu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Yohanes bab 21 ayat 18. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutilah aku.
dan Petrus menjalankan tugas kepemimpinan dan kegembalaan ini dengan setia sampai mati. Dia mati di Roma, disalibkan dengan kepala ke bawah. Sementara Santo Paulus, rasul bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, adalah seorang rasul dengan semangat yang luar biasa mewartakan Yesus. Dia yang sebelumnya sangat ditakuti karena berusaha keras untuk menghancurkan dan membinasakan murid-murid Tuhan, berubah total oleh perjumpaannya dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Dia menjadi alat pilihan Tuhan untuk menobatkan banyak orang ke jalan Tuhan. Ketika banyak orang masih takut dengan dia, termasuk Ananias, Yesus berkata kepadanya, "Hai Ananias, pergilah ke Saulus yang sedang ada di rumah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Kisah Para Rasul bab 9 ayat 15 dan 16. Dan Paulus benar-benar alat pilihan Tuhan yang luar biasa. Dia bekerja dengan sangat giat dan mengalami banyak penderitaan dalam tugas pewartaan itu. Ia tabah dan setia sampai mati dan dibunuh di Roma. Ia dipenggal kepalanya di luar tembok kota Roma. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia memberikan kepada kita, memberikan kepada gereja dua pemimpin dan rasul besar di dalam gereja. Kita memohon doa dan perlindungan dari mereka berdua. Kita juga hendaknya terus-menerus menimba semangat dan pengabdian dan pelayanan mereka. Hari ini kita merayakan syukur 40 tahun imamat yang saya terima. Pada saat saya ditabiskan menjadi imam 29 Juni 1982, moto yang saya pilih pada waktu tabisan itu, hidupku bukan untuk diriku. Moto ini terinspirasi oleh surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 dan 8.
Di sana Paulus menulis, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Imamat adalah anugerah Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tetapi anugerah Tuhan untuk Tuhan dan sesama, untuk memuliakan Tuhan dan melayani umat Allah, dan bukan melayani diri sendiri atau menuntut agar dilayani oleh orang lain. Santo Petrus pun di dalam surat gembalanya menasihati para gembala umat, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Santo Petrus bab 5 ayat 2. Seorang imam, seorang gembala tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan dan umat Allah. Imamat bukan milik pribadi, tapi adalah milik Tuhan dan milik gereja, milik seluruh umat Allah. Seorang imam tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi harus melayani Tuhan dan umat Allah dengan penuh kasih dan pengorbanan. Merayakan 40 tahun imamat adalah momen bersyukur. Syukur saya, syukurnya umat, syukurnya semua kita. Kita bersyukur karena karunia imamat itu diberikan Tuhan kepada para imam untuk pelayanan, untuk umat. Di sana seorang imam ditabiskan, ditetapkan untuk menjadi pelayan. Dalam melayani, seorang imam harus terus-menerus berusaha memberikan dirinya, mendedikasikan diri, mengosongkan diri, mengorbankan diri untuk kepentingan umat Allah. Bersama umat saya bersyukur atas karunia imamat ini yang telah saya terima, saya hayati, dan saya jalani selama 40 tahun ini. Selain syukur, tetapi juga adalah kesempatan untuk evaluasi diri, kesempatan untuk pembaharuan diri. Apakah benar saya sudah hidup dengan tidak untuk diri sendiri, tetapi telah total untuk Tuhan dan untuk umat Allah? Saudara-saudari terkasih,
di hadapan Tuhan dan umat Allah yang kudus. Dengan rendah hati saya mengakui bahwa masih ada banyak hal, masih ada banyak kekurangan, masih ada banyak kelemahan. Saya belum mencapai garis akhir dari perjalanan hidup sebagai seorang imam dalam cita-cita untuk melupakan diri, dalam cita-cita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Saya belum berhasil mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego yang terkadang muncul sadar atau tidak sadar dalam berbagai bentuk untuk merasa diri penting, merasa diri hebat, merasa diri sukses dalam hidup dan karya. Tuhan terkadang juga mengingatkan saya bahwa ketika kita membanggakan diri, ketika kita merasa sukses dalam karya-karya, Dia menyadarkan kita dengan sisi kekurangan, kerapuhan, dan kelemahan untuk ingat dan sadar bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi mengandalkan Dia di dalam kehidupan, di dalam tugas dan pelayanan. Memang bukan sukses yang Tuhan minta, tetapi adalah kesetiaan dan pengorbanan yang terus-menerus di dalam hidup sebagai seorang imam. Saudara-saudari yang terkasih, dengan pesta Santo Petrus dan Paulus, marilah bersama saya kita membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, rela berkorban, berkorban sampai titik yang terakhir, berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama. Sebagaimana Paulus, kita semua adalah alat pilihan Tuhan. Dan sebagai alat pilihan Tuhan, masing-masing kita telah ditetapkan dan diutus untuk mewartakan nama Tuhan. Dan sebagaimana Yesus tegaskan kepada Ananias bahwa dia adalah alat, Paulus adalah alat pilihan Tuhan dan akan banyak menanggung penderitaan. Perjalanan hidup setiap kita pun tidak luput dari tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan. Tapi marilah kita dengan setia, dengan tabah, dengan tekun, dengan semangat pengorbanan dan kasih, terus-menerus mewartakan nama Tuhan. Bila hidup kita tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, maka kita pun akan mati untuk Tuhan. Marilah saudara-saudari
Kita mempersembahkan seluruh hidup dan diri kita untuk Tuhan. Dan marilah kita setia melaksanakan itu agar kita pun mati untuk Tuhan. Amin.